الدين والدنيا والآخرة وعلانية أن الله تعالى يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير وفي عافية وسلام وشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المئة في صحة كاملة وعافية كاملة لإحدى كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم برحمته جنة الفردوس بغير حساب. على تلك النية يا رب الأرباب على كل ما نوى بسلف الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لله كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الدارين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: ولا تواجه الإنسان بما يكره من الحديث من قبلك أو تبليغ من غيرك ولو أن تعطى على ذلك أجرة فلا تقبلها ولو كنت مضطرا إليها فإن كسر خاطر مؤمن أشد من هدم الكعبة 70 مرة. Dan janganlah engkau menghadapkan kepada manusia dengan perkataan yang dibenci oleh manusia itu, baik perkataan itu dari engkau sendiri atau menyampaikan daripada kata orang lain yang isinya kata orang lain itu dibenci oleh yang mendengar. Jikalau engkau diberi upah atas menyampaikan kata-kata yang kada senang didengar itu, jangan engkau menerima upah itu walaupun engkau menghajati akan upah itu karena susah. Karena bahwasanya menyakiti hati orang yang beriman satu kali itu lebih besar dosanya daripada meruntuh Baitullah 70 kali runtuh. Wa idza kana muballaghu fihi sururun lil mu'minin fas'a ilaihi walau habwan. Dan jika ada kata-kata yang disampaikan kepada orang, baik langsung mengatakannya atau perantara orang lain, tetapi yang disampaikan itu, yang dikatakan itu adalah berita gembira bagi orang beriman itu, maka hendaklah tatkala engkau mendengar berita yang menggembirakan hati orang beriman, hendaklah engkau bercepat-cepat menyampaikannya kepada orang beriman itu walaupun engkau sedang keadaan rengkot. Jadi kalau mendengar berita yang cagar menyenangkan hati orang, kita itu belanja hendak menyampaikannya. Sebab itu menyenangkan hati orang beriman itu luar biasa pahalanya. Kalau menyakitkan hati orang beriman dengan kata-kata baik langsung atau menyuruh orang lain, itu lebih besar daripada meruntuh Baitullah 70 kali. Artinya kalau menyenangkan ke hati orang beriman itu dengan pandar tadi, dengan kata-kata dan berita tadi, itu luar biasa pulang pahalanya. Jadi jersidin apabila berita itu menggembirakan, walaupun ikam itu batin kaum, artinya ringkot, ikam itu menyampaikan ke orang yang beriman tadi supaya inya itu mendengar berita tadi senang hatinya, walaupun kayak itu. Jadi dilarang keras kita itu berpandar dengan kata-kata yang menyakiti orang beriman, dan disuruh kita menyampaikan kata-kata yang menyenangkan aja.
Itulah hubungan orang beriman sesama-sama orang beriman, saling senang menyenangkan. Fa inna akabir as-sahaba mithlu Abi Bakr wa Umar kanu idza nazalat ayatun biha bisyaratun lil mu'minin yastabiquna ayyuhum yubashshiruhu lima ya'lamuna fi dzalika min at-thawabi wa yarghabuna fihi. Maka bahwasanya pembesar-pembesar dari sahabat Nabi seperti Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, mereka itu apabila turun ayat yang mengandung kabar gembira bagi orang beriman, maka mereka itu belanja siapa di antara mereka itu yang menyampaikannya, karena mereka itu yakin pada yang demikian itu menyampaikannya daripada pahala yang besar, maka mereka itu selalu gemar menyampaikannya. Wa fil hadits man sadafa min akhihi syahwatan ghufira lahu wa man sarra akahu al-mu'mina faqad sadallaha ta'ala. Barang siapa mengabulkan akan keinginan dari saudaranya satu, niscaya diampuni Tuhan dosa-dosanya. Barang siapa menyenangkan hati saudaranya seiman, maka seakan-akan ia menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruya aidan man adkhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min dzalika sururi 70,000 malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa menyenangkan hati orang beriman satu kali, maka Allah jadikan dari kegembiraan itu 70.000 malaikat yang senantiasa mengucap istighfar kepada Allah untuk orang yang menyenangi hati orang beriman sekali itu tadi. Mulai inya menyenangi, malaikat yang 70.000 itu mintakan ampun bagi Allah kepada Allah untuknya sampai terjadi hari kiamat. Apalagi yang disenangi itu ribuan orang beriman. Orang beriman ribu-ribu nang gembira hatinya. Sekali mengembirakan itu 70.000 malaikat nang mintakan ampun kali 1.000. Jadi kita disuruh oleh Sayyidin dalam wasiat ini jangan menyakiti hati orang. Diganti dengan menghibur hati dengan kata-kata. Jangan ada kata-kata kita itu menyakitkan ke hati orang. Jadi apabila berpandai kurang imong minta. Wa tajannabil majalis allati tahsulu fiha al-husumatu wal majalis allati yughtabun nasu fiha wal majalis al-muttahamata fa inna kizamal hizamati zimamus salamati. Dan lagi wasiatku, berjauhlah olehmu dari majelis-majelis yang terjadi di dalam majelis itu pertengkaran, dan majelis-majelis yang di dalamnya mengupat-ngupat orang, dan majelis-majelis yang dianggap di sana terjadi kejahatan-kejahatan. Karena bahwasanya malazimi hizamah, ini hizamah adalah kata-kata kinayah. Asalnya hizamah itu binatang tuh diikat. Jadi apabilanya diikat kan ini kada kawal lagi ke situ kemari. Nah, jadi maknanya hizamah di sini fa innal hizamal hizamah, maka bahwasanya malazimi menyendiri. Zimamus salamah itu memperkuat keselamatan. Jadi di zaman sekarang ini kalau hendak selamat jangan takut keluar rumah. Ini wasiat beliau.
Lalu ujar almarhum Tuan Guru Haji Abdurrahman Barabai Kupi, kalau orang kaja sidin di dalam rumah kada terdengar kacilakaan, kecuali rumahnya naruntuh. Tapi kalau orang penjalan lalu kecelakaan, itu banyak terjadi kecelakaan di jalanan. Kalau di dalam rumah jarang terjadi. Matinya ujar sidin di sini, fa innal hizamal hizama zimamus salah. Jadi kepada bini-biniku, anak-anakku, nang di rumah aja, nang serumahan ulun aja nah, dengarakan dina wasiat daripada Habib. Jangan tapi banyak keluar rumah. Lamun hendak salamat, tapi lamun hendak sebaliknya, terserah aja. Jadi takutan mana kalau kena bini ulun ya katuju penjalan atau anak penjalan, kalau pina di jalanan kecelakaan motor kata balik sekedar motor karabah apakah semuanya itu kan karena keluar dari rumah. Jadi jangan keluar rumah kecuali perlu benar. Ingat lagi ulun kejadian di zaman almarhum Tuan Guru Habib Muhammad Amin Qutbi di Makkah. Pada ketika di akhir umur beliau, arti di akhir umur beliau membuka rumah. Karena riwayat guru-guru ulun ini dari umur 40, 50, 60 ke rumah Syekh Amin itu. Sesudah berkumpul ulama yang besar-besar tadi di seluruh dunia tadi terkumpul di situ Belang. Lalu Guru Rasad waktu itu almarhum Guru Rasad hadir. Lalu ada pertanyaan di situ, bagaimana wahai Habib zaman sekarang untuk keselamatan? Bagaimana lurung jalan keselamatan di zaman sekarang? Itu pertanyaannya. Maka Syekh Amin menjawab. Ujar Syekh Amin, as-sukut wal luzumul buyut war ridha bil qut ila an tamut la ghayr. Tidak ada jalan lain kalau hendak selamat di zaman sekarang. Pertama as-sukut, berdiam. Wal luzumul buyut, malazimi di dalam rumah. Waridha bil qut, makan sejumput. Ila antamut, sampai mati. La ghair, tidak ada jalan lain lagi. Kalau sudah orang alim ganal wali Allah Ta'ala qutbul ghaus memadahkan langkah itu, terserah kita-kitanya aja. Orang awam ini sidinnya pangpulang, sidinnya pulang lebih 10 tahun di dalam kamal khalwat. Ma yashupun nas, pada melihat manusia lagi. Wa tarakat daras, ampih ma'ajar. Illa waqa'ada fil bait, duduk dalam kamar dalam rumah. Ya'budu rabbah, menyembah Allah. Lebih dari 10 tahun. Jadi kepada kita orang awam, macam apa kamu sudah orang alim nang ganda-ganda kayak itu. Ilamun kita ada punya alasan, kalau aku menyendiri, kada kau berhubungan dengan manusia, aku hina, sebab itu meninggalkan hablum minan nas, kita terserah aja. Terserah aja, namun ada pendapat lain terserah. Cuma kita mengesahkan di dalam kitab kayak ini, nah wasiat Syekh Amin nangka itu nah. Tunji Abdurrahman Kupi nangka itu nah. Sudah. Guru Saman mulia kacawali hari Jumat awal malam sanayan, lain pada itu sidin kada keluar rumah. Guru Usin Ali kada keluar rumah, hari Jumat pun sidin istikharah
Pabilanya istikharah bagus, tulak ke masjid. Pabila kada bagus, izin kada tulak. Pakai istikharah. Guru Syahrani hari Jumat pakai istikharah. Guru Tuha Haji Abdul Qadir Hasan hari Jumat pakai istikharah. Jadi terserah kita aja lah. Terserah kita aja lah. Kalau sudah orang-orang nangka itu, nang tua kayak itu, dan wasiat nangka ini, kita aja. Kalau hendak selamat, zimamus salama ila zaman hizama. Seperti binatang nang diikat. Artinya kada kemana-mana. Mundak selamat. Kalau ada pendapat lain, mun di rumah aja meninggalkan hablum minan nas, kumpul-kumpulan orang, sedangkan hadisnya alaikum bil jamaah fa inna al jamaah, terserah aja. Terserah aja. Cuma jangan disalahkan pendapat sidin ini nang wasiat Habib ini jangan disalahkan. Lamun pada sesuai lawan sorong kerjalah cocok lawan sorong gitu sidin ini jangan disalahkan. Itu aja. Fakun min ahli hadzal zaman ala asaddil hadar. Nah, lagi wasiat beliau. Engkau berada di zaman sekarang ini hendaklah sangat-sangat waspada. Kenapa? Fa innahum yaqta'un bima yashinuka bidzanni. Karena orang zaman sekarang mereka itu selalu anggapan-anggapan yang mengakibatkan menjahatkan engkau itu selalu yang diyakini oleh mereka. Jadi mereka itu berpedoman dengan kiraan, berpedoman dengan sangka-sangka, berpedoman dengan pengerasa. Apabila mereka itu ada bisi perkiraan tadi, nang perkiraan itu mengakibatkan engkau menjadi jahat, maka mereka yakin. Jadi bahasa kitanya ringkasnya itu zaman sekarang banyak manusia yang bersifat buruk sangka lawan engkau. Wa yakdzibuna fima yazinuka bil qiyam. Mereka itu kada percaya pada sesuatu yang memperbaikan akan engkau. Ini adalah terang-terangan. Kalau nang cagar kita itu jadi bagus, maka mereka kada percaya. Jadi kebagusan kita, kebaikan kita, walau nampak dilihat, inya kada percaya. Tapi keburukan kita itu selalu diwantar-wantarkannya kemana-mana. Begitulah keadaan sifat kebanyakan orang di zaman sekarang ini. Ujar sendiri. Jadi ikam hati-hati benar hidup di zaman sekarang. Ditambah lagi, yafrahun bi ataratika liyal mizuka bi alsinatihim. Mereka itu ketawaan apabila kedapatan engkau melaksanakan satu kesalahan. Apabila ikam kesalahan satu aja, inya baampik, gembira ini. Sebab apa? Apabila kesalahan ikam itu kelihatan kurang, maka ikam kada dipuji orang lagi, ikam dicela orang. Jadi inya imong apabila ikam dicela oleh orang, imong inya. Apabila orang kena memuji ikan sakit karena hatinya. Menyana. Liyal mizuka bi alsinatihim. Apabila ikan ada kesalahan sebuting aja lalu ketahuan, maka mereka itu gembira dan mereka itu menyampaikan kepada kawan-kawannya satu persatu itu bersambung. Kejahatan engkau tadi. Wa yakrahuna ihsanaka li alla yasma'u man yuthni 'alaika bihi, dan mereka itu pada senang hati melihat engkau berbuat baik ke orang lain.
Kenapa? Karena mereka itu kada senang mendengar satu aja orang nang memuji nang senang lawan ikam. Maksud mereka itu jangan ada seikung lagi nang memuji ikam, berataan mahina ikam itu maksudnya orang wahini. Ujar siapa itu? Matinya aku pasang nih tadi, pertama jangan banyak keluar rumah, satu. Nang kedua sangat-sangat hati-hati bayah ini. Masalah nang ketambayan di atas pander dijaga. Nah, macam apa apabila kita terpaksa, kita di rumah, orang-orang datang macam apa? Wal hadara an taqtarra bi minhum alaika idza hadaru ilaika. Apabila mereka berada di majelis ikam, lalu mereka memuji ikam, maka hendaklah ikam sangat waspada lagi atas pujian-pujian orang-orang sekarang. Autas kuna ilaihim fi hali ikramihim laka. Lebih-lebih lagi apabila orang zaman sekarang ini memuliakan lawan ikam, sangat-sangat waspada. Hati-hati benar. Fa inna daniya walladzi la ya'rifu wa la ya'lamu syai'an la yusallimu laka ma yusyadu minka min al-makari. Maka bahwasanya orang-orang yang dekat dengan engkau, satu, dan orang yang ada kenal sama sekali lawan ikam, dua. Nang ketiga, dan orang yang ada alim, semuanya itu kada mau menerima nang dilihatnya di badan ikam daripada kebaikan-kebaikan. Inya kada katuju melihat kebaikan ada di diri engkau. Pertama, orang nang dekat. Kedua, orang nang kada takut lawan ikam. Ketiga, orang nang kada alim. Semua itu kada katuju melihat kebaikan yang ada di awak ikam. Mbah macam apa? Apabila sudah kayak itu keadaan orang zaman sekarang, pasanku nang terakhir, fala talum lama yalum dama yalum, fala talum jangan sekali-kali ikam menghina akan mereka dengan lidah. Ini pasangku. Kalau sudah orang nangka itu sudah keadaan zamannya, jaga montong, jangan menghina lawan orang kaya. Orang nang parah kalawan sorong nang kada kenal nang kada alim kan sifatnya udah dipadakan kayak itu tadi. Ikam jangan mencela lawan mereka dengan lidah, sama sekali jangan mencela. Bahayanya celaan di muntung ikam ini sangat berat. Kenapa? Karena fa inna hadhihi sunnatullah fil khalqi. Kalau ikam mencela berarti ikam mencari jalan supaya jangan terjadi yang kayak itu. Kan minta kalau tadi kebaikan kita kada dilihatnya, kalau ada kesalahan kita diwantarakannya. Maka itu tak. Nah, ini ikam jangan mencela orang yang kayak itu sifatnya. Kenapa? Karena memang seperti itu juga Allah Ta'ala melakukan lawan kekasih-kekasihnya. Tidak ada satupun kekasih Allah nang kada kaya itu hidupnya. Qad ibtala bihal anbiya was sahabat wal auliya. Pertama nabi-nabi nang diuji kaya itu. Apabila ada kesalahan langsung diwantarakan orang. Kebaikan-kebaikan sidin ditutup oleh Allah. Wassahabata dan orang yang mengawani lawan Nabi kan maju. Wal auliya dan wali-wali Allah semuanya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Surah Al-Imran ayat 186. La tublawunna fi amwalikum ay la tukhtabarunna fi amwalikum bil faraidhi fiha wal hawaiji. Akan diuji oleh Allah kamu pada harta
harta kamu. Latublaunna latukhtabarunna, diuji kamu. Allah nama uji fi amwalikum bil faraid, pada segala harta-harta mereka kamu dengan segala kewajiban harta. Kewajiban harta itu diantaranya membayar zakat. Ini diuji nih, diuji. Wal hawaiji bil faraidi fiha wal hawaiji, dan segala macam hajat-hajat. Artinya kalau kita bisi duit diuji Tuhan lawan duit tadi. Banyak orang yang bahajat lawan kita. Banyak orang yang mahajatakan duit lawan kita. Itu ujian juga. Sebab orang tahu kita berduit. Ini ujian ya. Wa anfusikum, nang kedua ujiannya bukan di harta aja. Wa anfusikum, awak diuji Tuhan. Bil ibadati wal badan, dengan segala ibadat dan bala musibah. Ini ujian di awak. Jadi ibadat macam-macam ibadat itu ujian juga melaksanakan kakak-kakak. Bala nyata aja bang saudara, ujiannya berat-berat bala. Ibadat itu ujian juga. Ay, macam apa aja ibadat itu ujian. Nah minta pangkesannya supaya ibadat ini bujur-bujur lillahi ta'ala. Karena orang beribadat ini berarti orang yang suluk. Arti suluk itu berjalan menghadap Allah. Orang berjalan itu ada sangunya, ada petunjuknya. Sangu dan petunjuk adalah ilmu. Berjalan menuju hadrat Allah artinya menghampirkan diri kepada hadrat Allah. Ujar kita itu hendak mencapai makrifat kepada Allah Ta'ala. Jadi berjalan. Berjalan ini dengan ibadah. Nah lalu di perjalanan ini gangguannya ada setan, ada dunia, ada babinian. Gangguan di tengah jalan deh. Ada suara-suara, ada kakawanan-kakawanan, ada lagi kemuliaan orang. Coba lihat Rasulullah SAW waktu berjalan itu iblis, jin ifrit sudah menakutannya di belakang supaya Nabi berpaling. Apabila berpaling kada berjalan lagi ngarannya. Iblisnya di belakang. Jadi ujar Jibril nang kada memisahi lawan Rasulullah. Nah ini perlunya ada yang memimpin. Kalau berjalan serongan kada ada yang memimpin, iya sudah. Ada musuh di belakang, lagum berpaling kada berjalan lagi. Bakal lagi nih lawan musuh. Ujar Jibril jangan digaduhi, baca ini aja. Nah inilah kalau ada bacaan-bacaan panghalap, bacaan-bacaan panangkal. Jangan pada bisik, panangkal jangan pada bisik. Jadi ada yang dibaca pagi sore, ada yang dibaca hendak guring, ada yang limba asar aja, ada yang tengah hari aja. Panangkal itu jangan pada bisik. Satu, limba itu Nabi berjalan pulang, sekalinya ada orang babar hiasan, bini-bini ba'at. Nah ini Muhammad, coba lihati unda, minta lihati aja. Ujar Jibril, jangan, itu dunia. Jadi kalau kita diuji dengan perhiasan-perhiasan, lalu kita asik dengan menggaduh, kita asik dengan mengurus perhiasan tadi, sudah tak paham di perjalanan.
Berjalan pulang Nabi, ada pulang panggilan suara di kanan, ada di kiri. Ujar Jibril, jangan didengari suara-suara itu, jangan. Itu dari Yahudi dan Nasrani. Kemudian jadi bakal mendengari pandernya aja kada, apalagi umpat bakawan. Berjalan pulang Nabi terus, Nabi berjalan di tengah jalan sembahyang saja. Kemudian limbah berjalan Nabi itu pulang, lalu melihat pulang orang tua bongkok, ya Muhammad,